Untuk siang hari ini kita akan nggak praktek ARnya karena nanti akan dijadikan satu setelah teman-teman dapat model yang ARIMA. Jadi kalau yang siang hari ini itu teman-teman baru dapat yang model AR, MA, dan ARMA model. Kemudian nanti selanjutnya adalah model ARIMA yang di tengah-tengahnya adalah integrated. Kemudian nanti setelah itu baru kita lanjutkan dengan mempraktekkan di AR. Nah, yang akan kita lakukan pada siang hari ini adalah seperti yang kemarin sudah kita bahas juga, masih ada kaitannya dengan ACF dan PACF, korelogram, ACF dan PACF plot. Nah, dari sini ketika kita mau menentukan model AR, MA ataupun ARMA, itu kita bisa melihat dari ACF dan PACF plot yang dihasilkan. Gitu ya. Nah, jadi di sini untuk menentukan model ini maksudnya adalah berapa banyak order yang akan kita tentukan di dalam model tadi. Kalau misalkan AR ya mau sampai model order ke berapa gitu, AR1, nah nanti atau 2 dan seterusnya. Nah, banyaknya order ini itu yang akan kalian tuliskan di dalam tanda kurung setelah nama modelnya. Jadi AR dalam AR kemudian diikuti dengan tanda kurung ya. Di situ adalah kalian menuliskan ordernya. Kalau AR1 berarti first order, kemudian AR2 second order, dan seterusnya. Yang berarti apa? Kalau AR itu kan berarti model tersebut itu akan ditentukan oleh data dari leg sebelumnya. Nah, order tadi itu akan menentukan seberapa banyak leg yang akan diikutkan ke dalam penulisan model. Kalau AR1 ya berarti data itu akan ditentukan oleh dan ketika dia AR2 berarti ada leg sebelumnya lagi. Kalau kemarin terus sebelum kemarin itu apa? Ini sekarang terus kemarinnya lagi gitu ya. Nah, jadi semakin banyak ordernya itu akan berimplikasi seperti yang sudah aku mention di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ketika kalian memasukkan banyak order ke dalam model yang kalian pilih, itu berarti kalian akan menaruh komponen leg tadi ke dalam model sehingga semakin banyak gitu ya, semakin panjang sehingga menjadi kemudian rules-nya nanti untuk memilih data itu sebaiknya dikenakan dengan model AR, MA atau ARMA gitu ya. Kemudian berapa banyak leg-nya, kemudian apa yang terjadi jika berapa kandidat model. Nah, rule of thumb-nya nanti ketika kalian bisa menentukan ini ternyata terdeteksi ada beberapa model yang bisa diusulkan gitu ya. Jadi kalau yang nanti akan kalian temui di kenyataannya memang pemilihan model ini nggak selalu tampak secara jelas. Ini adalah model AR, ini adalah model MA, seperti yang aku jelaskan di video penjelasan itu adalah salah satu contoh-contoh yang secara jelas terlihat bahwa ini modelnya itu sebaiknya adalah AR atau MA dan seterusnya. Nah, sehingga di sini rule of thumb-nya adalah kita pilih model yang paling simple. Jadi karena di sini masih mendeteksi model dari CF dan PACF, maka kita belum sampai ke membandingkan tingkat presisinya. Jadi itu nanti juga akan kita bahas di terakhir ketika kita punya beberapa model. Salah satu kriteria memilih model terbaik adalah dengan membandingkan tingkat presisinya. Nah, sampai di sini untuk yang kita ambil untuk yang ACF dan PACF adalah memilih model yang lebih sederhana dengan harapan bahwa nanti model yang terpilih itu tidak akan terlalu banyak komponen leg tadi, ataupun kalau model MA kan tergantung dengan residual ya. Model yang tersusun dari residual. Jadi semakin banyak leg residual berarti memperumit modelnya. Nah, untuk yang kita buat exercise di situ nanti sekaligus juga buat di sini teman-teman diminta untuk menentukan
model dari datanya ini apa berdasarkan plotting ACF dan PACF-nya. Nah, seperti di video penjelasan, kita akan melihat dulu pola ACF gitu ya. Kalau dia ada yang menyebutkannya itu dia kalau misalkan ACF-nya dia memiliki pola geometri, apa sih, W polanya. Nah, ini yang terpilih adalah A. Kemudian untuk menentukan leg-nya itu kita melihat PACF-nya. Di leg berapa itu kita bisa identifikasikan di sini yang dia adalah signifikan. Berarti di sini yang signifikan itu yang mana? Yang bar dari PACF-nya itu melewati garis biru, guidance interval. Nah, di sini nanti kalau yang dicek, yang perlu kalian lihat itu udah ada di video atau belum, itu kadang plottingnya itu tuh ada yang mulai dari leg 0 sama atau 1 gitu ya. Nah, itu yang perlu kalian lihat dulu. Terus yang akan kalian itu adalah yang ke atas. Kalau yang 0 itu bisa diabaikan. Di ACF ini kan dia mulainya dari 0 gitu. Terus yang di PACF itu 4, 3, 1 ya. Nah, jadi di sini kita langsung baca di bar yang pertama, dia sudah langsung signifikan. Terpilih di sini adalah AR1. Jadi maksudnya untuk yang ACF ini karena mulainya dari 0, itu kalian bisa langsung melihat polanya itu dari leg 1 aja gitu, leg 1. Tapi ketika kalian bacanya dari leg 1 pun dia modelnya itu pola di ACF ini kan juga wave tadi ya, ya agak wave. Itu kan harusnya dia ketemu lagi ke atas gitu. Tapi di sini dia turun. Ada polanya. Oke, kemudian untuk yang nomor 2, yang di exercise nomor 2. Nah, di sini terlihat dengan jelas pola gelombang tadi, wave-nya tadi terlihat nih. Mulainya dari sini ya. Ini kalian lihat bahwa ACF kemudian nilainya jadi negatif gitu. Di berikutnya naik lagi positif gitu, terus negatif dan seterusnya gitu. Nah, ini adalah salah satu indikasi bahwa datanya mengandung pola seasonal, ya. Nah, tapi kita belum ke situ nanti. Kita akan menentukan langsung dulu polanya itu model yang akan kita pilih apa. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ketika ACF-nya dia memiliki gelombang baru AR gitu ya. Kita pilih dia AR, kemudian untuk panjang leg-nya, ordernya berapa, kita lihat yang signifikan. Ini 0 di sini, 1, 2, 3. Ini 0 ya, 0. 1, 2, 3 ya. 3 ini kan masih signifikan. Jadi yang terpilih adalah AR3. Iya, ini 3, terus dari mana itu kecilan. Nah, jadi di sini yang terpilih adalah AR3. Kebetulan contohnya nggak ada MA-nya ataupun armanya. Nah, jadi kalau yang model MA seperti apa ya? Kebalikannya, berarti nanti PACF-nya itu yang wave yang kayak di ACF ini. Terus untuk ordernya itu berarti kita lihat untuk yang model MA itu kita lihat leg yang ACF-nya itu adalah signifikan. Kita cari bar yang melampaui batas confidence interval. Nah, kalau yang ARMA gimana? Ada MA sama AR, MA model gitu ya, ARMA model. Nah, untuk yang ARMA model itu dia dua-duanya wave tadi. Menunjukkan pola tadi. Kemudian kalau yang di contoh seperti yang kayaknya yang di slide terakhir di sebentar.
di slide di penjelasan itu kayaknya ada armanya ya. Sebentar. Ini ya. Nah ini kan arma model ya, arma model. Kemudian kalau misalkan kayak gini, ini sebenarnya kalau misalnya mau dipilih AR model saja dengan melihat bahwa ACF-nya kan bergelombang juga Bu, ya kan bergelombang nih, ada pola geometrik. Terus ada polanya tadi, ini terlihat dengan jelas. Terus kalau misalnya kita pilih AR, berarti kan lag-nya dilihat dari PACF kan? Ini dari 0 atau 1 sih? Ini 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3. AR 3. Nah, kalau misalkan AR 3, itu gimana kalau dilihat dari polanya? Nah, ini berarti kita bisa lihat bahwa di model ini, di pola ACF dan PACF ini, sebenarnya juga ada kandidat model yang lain, yaitu A3. Nah, kenapa yang terpilih adalah ARMA 11? Karena di sini kita pakai rule of thumb tadi bahwa kita pakai model yang lebih sederhana. Kalau AR3 itu kan berarti nanti lag-nya model forecast-nya nanti yang kita bangun itu kan akan memiliki lag sampai ketiga gitu ya. 1 data sebelumnya lagi, data sebelumnya lagi. Nah, sedangkan kalau yang ARMA 11 itu kan berarti ada dalam model persamanya itu adalah bahwa nilai yang akan kita forecast nanti itu hanya akan bergantung ke nilai sebelumnya, lag sebelumnya, plus residual di pola sebelumnya, gitu. Jadi kita pilih yang ARMA 11. Kemudian kalau nanti di akhir biasanya sebagai penguat pemilihan model, salah satu caranya dengan membandingkan tingkat akurasi itu nanti sebagai penguat gitu ya, karena kalau model yang lebih simple itu juga merupakan salah satu yang sangat kuat di consideration. Kayak gitu, berarti tadi untuk yang aku share di exercise kan berarti kan cuma 2, terus di sini memang yang diminta adalah bukan model yang dipilih gitu ya, model antara R, MA, ARMA, beta ordernya. Nah, cuma 2 baris ya, yang ini tadi AR 1, terus yang ini AR 3 gitu. Itu nggak apa-apa, kalau itu tetap diupload sebagai responsi tetap diterima gitu, cuman ada 2 baris gitu. Kayaknya menyedihkan gitu ya. Ditambahin apa dong? Sama penjelasannya tadi dong. Iya dong. Jadi bisa dilihat. Jadi jangan cuma 1 AR 1 terus 2. Itu kan minimalis banget gitu ya. Jadi kayak nggak ada effort kita ngerjainnya gitu. Nah, jadi ditambah bahwa penjelasannya nih bahwa ACF itu menunjukkan pola menurun yang secara gradual. Kemudian kita pilih sebagai model AR. Lag-nya, order model AR tersebut kita lihat dari ACF plot. Di sini lag yang menunjukkan signifikan adalah lag 1, sehingga order yang terpilih adalah 1, sehingga modelnya adalah AR1. Itu ya, panjang tuh, lumayan kan? Nah, kemudian nomor 2 seperti itu. Walaupun nanti tuh itu kan untuk membantu penjelasan gitu ya, siapa tahu ada yang tadi miss terlewat. Nah, untuk yang kedua ini juga sama, bahwa ketika dilihat dari pola ACF-nya itu menunjukkan pola geometris gitu ya. Aku agak kurang yakin dengan istilah geometris, geometrically gitu ya. Tapi maksudnya di sini adalah untuk yang ACF itu tuh dia ada polanya gitu, pola gradual, walaupun kalau yang di sini itu karena ada pengaruh seasonal tadi dia
nggak cuma tapi dia bisa naik lagi, up lagi, down, up dan seterusnya gitu. Kemudian untuk ordernya itu dilihat dari PACF-nya juga. Oke. Aja untuk pertemuan kita kali ini. Yang next untuk berikut setelah itu baru kita lanjutkan dengan praktek. Jadi mungkin untuk diskusi dan sebagainya. Karena untuk pemilihan dengan ACF dan PACF itu, nah ini sekali lagi visual untuk beberapa kasus dia beberapa kandidat untuk memilih, karena dengan tadi simpler model itu selalu di consideration, tapi juga ada juga yang dia melihat jenis datanya gitu. Jadi kayak data itu tentang data apa gitu, terus periodenya apakah dia data tahunan, kemudian data, kalau data harian biasanya dia lebih tentukan gitu model dari ARMA atau ARMA model kita gitu ya. Akhirnya lengkap juga, sama sedikit pesan sponsor. Jadi mungkin sama dosen lain juga, tapi biar sah, ini ada pesan sponsor dari kemahasiswaan supaya teman-teman mematuhi ya, mengikuti yang perdir terbaru, perdir nomor 3 tentang apa sih itu? Bentar. Tentang sabar. Tentang kode etik tata tertib mahasiswa. Terus awal itu aku bilang aku suka nggak negur, ternyata kemarin waktu apel itu dosen diminta untuk berpartisipasi. Terus paling nggak aku menyampaikan ini ya, kalian udah tahu kan ada peraturan direktur terbaru ini nomor 3 tahun 2020, kayaknya waktu itu pernah disampaikan di kuliah umum atau apa gitu. Menjadi inti pariwisata itu disebutkan bla bla bla. Terus yang di ini penampilan. Nah ini di bagian kewajiban dalam berpenampilan. Nah di sini setiap mahasiswa dalam berpenampilan di lingkungan kampus wajib. Nah karena kita sedang PJJ-nya itu adalah Zoom class, ya. Kemudian Zoom class nih nggak mesti pas kuliah gitu, tapi pas kuliah mata kuliah, tapi ada kuliah umum, seminar gitu. Kalau di kalian nanti rapat PKL, nah itu juga adalah lingkungan kampus, sehingga ketentuan-ketentuan tadi mengikat di dalam momen-momen tadi. Nah, antara lain adalah mengenakan pakaian, kalau bersih, ya kalau PJJ kayaknya oke aja ya, asal lampunya kuat, tampak bersih dan rapi. Mau itu masalah yang lain ya. Sopan, klasik. Nah ini juga sopan itu ya mungkin karena kalian tampak atas ya, tapi jangan sampai bocor, itu lupa tiba-tiba berdiri gitu ya, kaget atau apa. Nah jadi bisa disesuaikan, tapi yang penting waktu di tampilan layar itu tampak seperti tadi. Terus nggak boleh pakai jaket, kecuali jaket alma mater atau jaket PKL, tapi kayaknya kalau pas PJJ nggak pakai jaket ya, gerah kan ya. Kecuali rumahnya lagi di gunung gitu ya, itu enak banget tuh. Terus tidak pakai make up. Ini aku scroll sekalian buat yang ciwi-ciwi.
yang berlebihan sih. Jadi antara sebenarnya boleh pakai tapi nggak berlebihan gitu ya. Lipstick, blush on, pensil alis, maskara, bulu mata palsu, eyeliner. Kalian tahu nggak nih? Yang cowok-cowok maksudnya. Aku baru baca tuh. Oh ya. Tapi mungkin beda generasi gitu. Tapi karena ini PJJ ya kan, kayaknya juga ribet, harus pakai segala macam ini gitu. Jadi nanti nggak usah gitu kan, karena nanti akan berlebihan atau mencolok. Terus tapi biar penampilan nggak kayak lagi sakit tipes gitu bibirnya, ya bolehlah pakai lip balm ya. Gitu-gitu. Ini kan nggak ada nih lip balm, jadi nggak apa-apa. Terus tidak mengenakan perhiasan, ya kali pakai topi pas PJJ, tapi kayaknya nggak ada nih sekilas. Nah, terus kayaknya yang lebih spesifik selama PJJ ini mengerucut di sini deh, yang mahasiswa gitu. Nih ada yang gondrong nggak nih? Ayo masih ada kesempatan buat nyisir, pakai jelly rambut. Oh iya, rapi kok. Kalian pada rapi, amazing. Terus yang dibilang itu tingkat berapa? Biasanya kan yang bandel-bandel tingkat 3 ya kan? Oh, enggak tuh rapi kok. Rapi. Ya terus jangan ke bawah-bawah juga dari kamera, mentang-mentang aku lagi scroll. Oke, tapi Salvat rapi. Terus tidak berkumis, tidak bercambang, dan tidak berjenggot, ya rapi. Kecuali yang hitam-hitam nih mukanya tuh. Mukanya sengaja dihitamin gitu ya. Terus tidak menggunakan cat rambut selain warna hitam. Karena rambutnya hitam semua gitu. Mungkin agak coklat. Kalau yang pakai jilbab kayaknya nggak masalah ya, kan kita pakai jilbab. Ribet Bu. Oke, malah ini kan cuma buat ide, biar nggak bosan gitu. Oke. Ya so far so good. Gitu. Aman. Berarti aku sudah menyampaikan ya. Sah, nggak ada utang kita. Oke, jadi mungkin itu saja dulu. Mau aku siang banget. Ini tadi ada workshop gitu, terus full coding gitu. Terus aku kayaknya masih berasap. Kan udah lama nggak mau coding sendiri. Terus tiba-tiba orang terus ini ngomongin apa? Terus tahu-tahu berasap banget kepalanya. Kita lagi ngerjain itu. Menghitung indeks kemiskinan dari big data, terus nanti itu pakai namanya aja lupa. Habis pelatihan memalukan kalau tidak bisa menyebutkan istilah yang fancy. Relative index. Jadi pakai itu, kan dia nyatet aset gitu ya, nyatet aset di Facebook itu bisa diakses, terus mau digabung sama, kan kalau angka kemiskinan dari BPS kan hitungnya pakai Susenas ya. Nah terus kita mau cari komplementari data gitu dari big data, salah satunya adalah Facebook tadi. Nah terus sama data-data yang lain gitu. Kalau yang dari remote sensing nanti pakai yang map. Terus terus PT. Jadi nggak ada time seriesnya sih, cuman aku share dikit karena ini nanti kayaknya kalian juga akan ke situ gitu ya, nyerok data gitu kan kalian jurusannya science data. Terus itu kebalikan gitu, jadi dia pakainya Python, nggak bisa R katanya, sementara aku bisanya R itu Python, jadi kayak dia jalan kemana aku jalan kemana gitu. Tapi karena udah ada yang bisa jadinya udah saling mengandalkan gitu ya. Oke, itu sekilas info sama pesan sponsor sudah. Jangan lupa langsung diupload, ini udah mepet banget waktunya. Terima kasih untuk kalau misalkan gini, kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan sampai hari ini tuh amazing nih, itu tuh belum ada tingkat 3 yang nanya gitu lewat WA. Terus apa jadi agak-agak curiga gitu. Bu Niko terlalu banyak curiganya. Enggak, tapi maksudnya kalau di tingkat 1 tuh ada tuh yang nanya ya kan.
walaupun dia nanya banyak banget gitu, terus agak-agak gemes ya kan sebenarnya ada di YouTube-ku gitu, tapi nggak apa-apa lah, paling nggak kan mau mencoba diskusi menanyakan ya kan ketidaktahuannya. Tapi dari tingkat 3 tuh sama sekali nggak ada gitu, jadi aku berharapnya sih yang aku sampaikan so far itu bisa diterima dengan baik, kemudian atau kayak tingkat 3 ini kan udah pengalaman ya kan, jadi kalau misalkan ada yang nggak tahu, karena aku juga sudah bilang di awal, nanti di akhir kan akan dipraktekkan gitu ya, kita akan langsung praktek from scratch gitu, jadi berharapnya pemahaman itu akan lebih terelaborasi di akhir gitu, di bagian-bagian akhir di pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7. Jadi gitu harapannya ya. Tapi jangan sungkan. Aku kalau misalnya ada yang nanya suka nggak spill kok di pertemuan gini nggak spill. Si Billy itu nanya macam-macam begini-begini. Si Fauzan itu juga nanya. Si Fania nanyanya malam-malam. Nggak spill seperti itu. Dikit paling, gitu ya. Tapi maksudnya spillnya itu buat pertanyaannya, bukan orangnya sih. Tapi kemarin yang ditanyakan apa, guysnya aku bahas kembali. Karena untuk mengindikasikan bahwa ternyata ada yang kurang jelas di situ. Gitu ya. Jadi sekali lagi jangan sungkan-sungkan bertanya. Kemudian mungkin itu dulu untuk pertemuan kali ini. Sorry aku nggak sempat buka sesi pertanyaan seperti biasa. Karena ini masih aku curi waktu buat isoma, buat masuk ke kelas gitu. Jadi aku belum isoma, sementara habis ini mau masuk lagi. Gitu. Terima kasih banyak untuk perhatian dan kehadiran teman-teman semua. Nanti aku ceritain lagi hasil workshopnya kalau aku ngerti akhirnya ya, kan 2 hari. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama semuanya.